Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel saya pribadi Ahmad Abi Yusuf alias AAY. Mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam situasi dan kondisi apapun karena kesehatan itu nomor satu. Kisah ini terjadi di tahun 2006 silam, tepatnya di kota Martapura, Kalimantan Selatan. Dan tentunya ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri, bukan dari mengarang atau ngambil cerita orang lain. Harapannya bisa bermanfaat buat saya pribadi maupun anak cucu saya ke depannya. Dan ketika Anda juga yang menonton maupun mendengarkan video ini bisa mendapatkan manfaatnya, saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillahirabbil alamin. Singkat cerita, di tahun 2006 itu di mana saya tepat di kelas 2 atau bangku tingkat SLTA. Dan kebetulan saya sekolah di SMK Darussalam Martapura yang memang di bawah naungan dari Pondok Pesantren Darussalam. Nah, kemudian di mana sebenarnya kelas 2 itu saya keluar dari asrama. Ya, kalau secara awalnya itu saya masuk di SMK Darussalam plus saya istilahnya di asrama atau mungkin boleh dikatakan sambil nyantri di asrama. Nah, di asrama itu memang kegiatannya yang terutama ya kan, walaupun istilahnya STM atau SMK, tetap di asrama kita juga belajar ngaji, belajar fikih, tauhid, makhrijul huruf, Al-Qur'an dan lain sebagainya. Namun, dengan tingkat kenakalan dimulai dari kelas 2 itu, saya akhirnya keluar dari asrama. Yaitu salah satu kesalahan juga, yang intinya ya bandelnya lah keluar di situ ya. Saya keluar dari asrama, kemudian saya bertempat tinggal yang memang saya tetap alhamdulillah saya masih bertempat tinggal di daerah Sekumbul, Martapura bersama dengan satu teman saya. Sebenarnya dia adik kelas dulunya di kampung, tapi dia ternyata memiliki rumah di Martapura lalu kami berdua di situ. Nah, kemudian kejadiannya dimulai dari malam hari. Setelah saya yang intinya di luar daripada asrama, secara otomatis mungkin saya akan lebih bebas. Bebas dalam artian bisa main band sepuasnya, kemudian main ke tempat teman sepuasnya, nongkrong sepuasnya, dan lain sebagainya. Dan itu memang benar-benar mulai terjadi. Cuma alhamdulillahnya tidak sampai ke hal yang negatif banget. Singkat cerita, malam itu saya main ke tempat kos. Kosnya itu saya lupa, kalau saya tidak salah di dekat SMP 1 Martapura ya. Saya main ke sana, itu adalah kos di mana tempat ada 3 teman saya. Ada Darmawi, ada Rahman, ada Abdu. Dan mereka ini anggap aja dari tim Sudan, ya kan, dari Sudan City atau Sungai Danau. Karena kan dari SMK Darussalam juga bervariatif ya, banyak banget, ada yang dari Kandangan, Hulu Sungai, bahkan dari Sangatta, Kalimantan Timur juga ada yang sekolah. Jogja juga ada yang sekolah di SMK Darussalam. Nah, kebetulan 3 teman saya ini adalah yang intinya tim dari Sungai Danau. Kemudian malam itu saya main ke kosan mereka. Nah, di situ biasalah layaknya seorang teman kita main ngobrol ya kan, sedikit-sedikit lah tipis-tipis minum makan. Tapi ingat ya, ini bukan minuman alkohol, bukan. Maksudnya kayak minum orange juice atau minum waktu itu sirup lah rata-rata. Paling sirup ya atau teh gitu ya. Kopi jarang sih. Seanak-anak apa ya istilahnya seumuran kami pada saat itu jarang ngopi kayaknya ya. Mungkin ngeteh atau sirup, anget, jeruk, es kayak gitu-gitulah. Kemudian dari posisi itu ada salah satu teman saya namanya Darmawi yang di kos itu juga yang bertiga tadi ya. Kemudian Darmawi bilang, "Antar aku yuk Sup," katanya gitu. "Ngantar kemana Wi?" "Di belakang sekolahan kita juga," gitu. Jadi nggak jauh banget sebenarnya. Artinya sekolah kami itu kan di satu regol. Kalau orang Martapura kan bilangnya regol atau satu pagar gede lah ya, dipagerin. Dan itu satu wilayah itu ada beberapa sekolahan. SMK Darussalam ada, MTS Model ada, kemudian beberapa asrama-asrama dari seluruh penjuru santri Darussalam, baik yang pinggir Banyu sana, atau yang Darussalam yang kami, atau yang dari Tahfiz dan lain sebagainya. Kemudian di tengah itu ada sekolah yang pertenan sudah tutup, dan kemudian baru tempat yang mewah, yaitu tempatnya Tahfizul Quran milik dari Guru Wildan. Artinya itu adalah suatu regol, satu pagar yang gede, di dalamnya banyak mencakup beberapa tempat pendidikan. Nah, di ujungnya atau belakang dari SMK Darussalam itu adalah tujuan daripada Darmawi yang minta diantar oleh saya. Kemudian ya udah saya antar. Kemudian saya jalan dengan Darmawi tadi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2006 yang saya pernah ceritakan juga di channel saya ini, yaitu yang saya tidak suka dengan motor tersebut ya. Jadi saya dengan Darmawi jalan, Darmawi depan, saya di belakang. Kita jalan, lewat setelah Darussalam ya, lewat depan SMK Darussalam ya. Kalau saya tidak salah, pokoknya intinya deket aja lah. Kemudian akhirnya sampailah di lokasi yang memang itu posisinya itu di ujung ya, di ujung kayak gini. Nah, di sini rumahnya. Di ujung daripada regol atau ujung regol lah kalau orang Martapura menyebutnya.
Kemudian setelah Darmawi turun, saya tidak turun. Saya masih di atas sepeda motor, duduk dan nongkrong lah di atas sepeda motor karena yang punya urusan kan Darmawi. Darmawi langsung menemui bukan sebuah ya, seorang perempuan. Nah, perempuan itu memang tidak lain tidak bukan adalah pacarnya pada saat itu. Jadi Darmawi menemui pacarnya di situ. Untuk namanya saya tidak tahu, walaupun tahu mungkin saya tidak akan menyebutkan juga ya. Itu kan rahasia mereka. Jadi intinya dia menemui pacarnya. Dia ngobrol lah, bla 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 bla. Saya cuma duduk aja di atas motor sambil main HP. Sejenak main HP, tapi apa yang dipakai HP ya? HP pada saat itu ya paling hanya muter musik sedikit ya di MP3, apa ya, MP3 yang HP Nokia gitu ya. Kebetulan saya pakai Nokia 7610 pada saat itu. Itu pun kredit loh ya, 7610 saya sudah kredit, sudah berani kredit di saat itu, tahun itu ya, dengan gengsinya, dengan egonya. Yang ini sudah sangat tidak pantas, jangan ditiru. Kemudian di situ saya sambil main HP itu ya sekali paling buka SMS karena memang tidak ada BBM, tidak ada WhatsApp zaman itu. Buka Facebook aja kayaknya lelet banget kayaknya ya. Saya nggak ada main Facebook juga, saya hanya mainnya cuman musik-musik gitu ya, game gitu aja lah. Nah, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki keluar dari rumah tersebut. Artinya rumah yang tadi si ceweknya Darmawi keluar. Tidak ada kata satupun, tidak ada ngobrol satupun, tidak ada teguran atau kalimat satupun. Langsung aja datang dan menyerang saya. Buak, saya ditonjok. Buak, dengan membabi butanya pokoknya dia ngamuk, bak gitu. Seketika ya saya menghindar dengan semampu saya. Terus saya bilang, apa-apa nih, ini apa-apa nih. Kemudian Darmawi melihat lalu melerai. Ketika sudah dilerai dengan Darmawi dan si pacarnya Darmawi, si cowok tadi itu pun masih ngamuk terus dan mengumpat lah, artinya bahasanya ya bahasa kasar semua ya. Tapi saya tidak akan menyebutkan, pokoknya bahasa kasar diumpat-umpat sambil mau nantangin duel, ngajak duel gitu. Tapi dia sudah enak, sudah nonjok saya nih, sudah ditonjok saya 2 kali ya kan. Kemudian di situ masih dilerai, tetap tidak bisa. Akhirnya ditariklah sama si cewek tadi dan ternyata memang itu adalah kakaknya ceweknya Darmawi. Nah di situ, di kalimat itu dia menyebutkan ada nama, yang nama itu bukan saya gitu. Berarti orang ini salah sasaran sebenarnya. Apa yang salah dengan saya gitu? Akhirnya tidak banyak lebar, Darmawi ngajak saya pergi. Ayo udah kita pergi aja. Kita pulang. Akhirnya saya pulang dengan Darmawi. Dan ternyata memang si yang istilahnya ceweknya Darmawi memiliki kakak itu memang di malam itu dia ngamuk membabi buta yang tidak beraturan itu disebabkan ada satu hal. Disebabkannya adalah saya ini dikira adalah seorang cowok yang merebut ceweknya dia. Itu dikira dia. Tapi Darmawi itu ceritanya kalau saya tidak salah di esok harinya, bukan langsung malam itu. Jadi malam itu kami pulang ke kos Darmawi, hanya ngobrol. Darmawi pun bingung sebenarnya. Kamu ada urusan apa sih, Yus? Gak ada, aku kenal juga enggak kok sama itu kakaknya cewekmu itu. Darmawi juga sebenarnya bingung di malam itu. Saya juga bingung. Darmawi aja bertanya kepada saya beneran nggak ada urusan, Wi, kenal juga nggak sama sekali, tuh siapa juga nggak tahu, nggak ada urusan aku sama dia. Ya udahlah, akhirnya sudahlah, tidak ada pembahasan. Cuman ada beberapa ya kayak Rahman itu, kita datangi kak, kita pukulin aja. Rahman emang orangnya lucu ya. Jadi tapi dia memang kalau untuk persahabatan luar biasa ya. Kalau teman kita benar-benar yang istilahnya tidak bersalah, dia pun bisa dan berani paling depan tuh kalau Rahman itu. Dia orangnya memang kayak gitu, membela yang benar ya kan. Apalagi kalau cewek dibela terus sama dia. Jadi Rahman yang ngajak kayak gitu tapi sambil bercanda. Ayo kita datangin aja. Wah kalau aku gak terima nih gitu. Aku gak terima gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Dan ayo kita serbu aja balik gitu. Udah lah Man, gak apa-apa lah. Yang penting aku juga gak apa-apa gitu. Udah kemudian saya pulang lah. Besoknya ketika di sekolah, jadi alhamdulillah seperti saya jelaskan, walaupun saya itu di Sekumpul sudah keluar dari asrama, kalau subuh saya masih berusaha untuk ngaji juga. Subuh saya masih datang ke asrama untuk mengikuti pengajian. Ya memang itu sudah rutinitas ketika saya di asrama, dan itu dapat izin juga dari Guru Hamid atau Pak Hamid yang mungkin teman-teman SMK Darussalam mengenalnya. Jadi saya tetap alhamdulillah boleh aktivitas tersebut. Nah kemudian besoknya nih, sekolah nih ya, Darmawi baru datangin saya. Oh ternyata gini Sob, gini Yus, kadang Darmawi manggil saya Sob, kadang Yus juga ya. Dikiranya kamu itu adalah cowok yang ngambil ceweknya dia. Ceweknya kakaknya pacarnya Darmawi. Lah, gimana bisa Wi? Aku kenal sama dia juga enggak. Sama kakaknya cewekmu aja aku enggak kenal. Melihat langsung wajahnya pun baru malam itu juga, baru malam tadi juga.
Kenapa bisa dia menuduh menuduh saya gitu? Ya, mungkin mirip aja wajahnya. Nah, ini kayaknya bener. Jadi kalau dilihat, mungkin wajah saya ini ya, anggap aja wajah pasaran ternyata ya. Ada beberapa orang yang sama sudah pasti ya di dunia ini. Dan kebetulan si cowok itu atau yang kakaknya ceweknya Darmawi itu, dia melihat saya mungkin wajahnya mirip atau mungkin sama persis, bisa jadi, dengan cowok yang merebut pacarnya dia. Lalu dia membabi buta lah dengan emosinya ya. Langsung ditonjok, saya nggak keruan. Entah apa yang sudah diselingkuhkan seperti apa kita tidak tahu. Yang jelas dia benar-benar membabi buta, yang ngamuk tuh. Dan kebetulan dia juga pesilat. Anak silat lah. Salah satu lah ya, perguruan, saya tidak menyebutkan namanya. Mereka juga intinya tergabung dalam silat tersebut. Darmawi juga iya, si ceweknya juga iya. Ceweknya Darmawi juga sama. Intinya mereka dari tim silat. Tapi saya jadi korban nih. Saya jadi korban yang tidak tahu apa-apa ya kan, ditonjok enak banget ya. Kalau zaman sekarang itu bisa tuh dituntut tuh. Minta maaf tuh ya di kepolisian. Cuman pada saat itu ya sudahlah, saya tidak memperpanjang juga masalahnya, tidak tahu juga ya kalau memang wah ini bisa nih dijadiin duit. Tapi saya benar-benar tidak tahu. Jadi intinya adalah sudah tahu bahwa ternyata mereka salah sangka, dikiranya saya adalah orang yang mirip yang selingkuh dengan ceweknya dia. Jadi aneh, tapi nyata gitu. Jadi memang pada dasarnya banyak yang mungkin mirip dengan saya. Mungkin Anda yang menonton video ini perhatikan baik-baik wajah saya. Mungkin banyak di mana-mana yang mirip ya, bisa jadi. Dan ini juga terjadi di kemudian hari. Dan itu tidak sekali dua kali, sering sekali juga saya ditemukan dengan istilahnya orang menganggap saya adalah yang dikenalnya dia. Ini sering, tidak sekali dua kali. Sering banget, bahkan sampai di Jakarta dimanapun sama. Ya alhamdulillahnya kalau memang orang yang dimiripkan dengan saya itu memiliki perilaku yang baik, otomatis saya mendapatkan kebaikan. Tapi ketika orang yang dimiripkan dengan saya memiliki sifat atau yang istilahnya tindakan tidak baik, otomatis sayalah yang menjadi korbannya. Nah ini benar-benar kisah nyata yang saya alami ketika saya masih di STM atau di SMK Darussalam Martapura. Tentunya harapannya bisa Anda ambil pelajarannya, walaupun hanya sedikit ya. Dan sekali lagi kita akan bisa ketemu lagi di next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.